Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Juwanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa dari Universitas Susaputra. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang sensor dan transducer pada mata kuliah mekatronika. Jadi, sensor dan transducer ini merupakan komponen elektronika yang banyak digunakan serta terus mengalami perkembangan pada isi material. Selain pada sisi material juga, sensor dan transducer ini mengalami perkembangan pada isi spesifikasi, sisi bentuk, fungsi, dan teknologinya. Untuk pengertian dari sensor sendiri, yaitu sensor merupakan komponen ataupun peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala ataupun mendeteksi sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, dan energi mekanik, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh dari sensor ini, yang pertama dari kamera. Nah, untuk kamera ini yaitu sebagai fungsinya sebagai sensor penglihatan, terus ada juga telinga sebagai sensor pendengaran, terus ada juga kulit sebagai sensor peraba, terus ada LDR ataupun light difference resistance, yaitu sebagai sensor cahaya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari sensor. Nah, selain ada contoh-contoh dari sensor, ada juga sifat sensor. Nah, untuk sifat sensor ini dibedakan sesuai dengan aktivitas sensor yang akan didasarkan ataupun dikonversi sinyal yang dilakukan dari besaran sinyal, bukan dari listrik. Kebesaran sinyal elektrik yaitu ada dua macam. Yang pertama ada sensor aktif dan sensor pasif. Nah, untuk sensor aktif ini sendiri yaitu sensor yang memerlukan bantuan sumber energi untuk mengonversi suatu besaran bukan listrik ke besaran listrik, yaitu untuk mengonversi suatu besaran bukan listrik ke besaran listrik. Dan itu merupakan pengertian dari sensor aktif. Yang selanjutnya ada pengertian dari sensor pasif. Nah, untuk sensor pasif ini yaitu sensor pasif merupakan sensor yang tidak memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi sifat-sifat fisik ataupun kimia ke besaran listrik. Jadi, perbedaan sensor aktif dan sensor pasif ini yaitu untuk sensor aktif memerlukan bantuan untuk mengkonversi, sedangkan untuk sensor pasif tidak memerlukan bantuan untuk mengkonversi ataupun sumber energi untuk pengonversinya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transducer. Nah, apa itu transducer? Nah, untuk transducer ini sendiri yaitu transducer merupakan alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah transmisi. Nah, alat ini akan menyalurkan energi dalam bentuk yang sama ataupun bentuk yang berbeda ataupun bentuk yang berlainan ke sistem transmisi, yaitu bentuk yang sama ataupun sistem berlainan ke sistem transmisi lainnya. Nah, untuk transmisi energi ini bisa berupa listrik, terus mekanik, optik, dan kimia. Itu merupakan pengertian dari transducer. Nah, untuk berdasarkan metode perubahan energi, transducer dan sensor dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada transducer jenis pembangkit sendiri. Nah, untuk transducer jenis pembangkit sendiri ini yaitu yang menghasilkan tegangan ataupun arus analog bila dirangsang dengan suatu bentuk bisnis energi. Sedangkan untuk transducer yang memerlukan daya luar yaitu merupakan
untuk pendapatan tegangan dan arus keluaran disebut transducer pasif. Nah, yang selanjutnya ada sensor thermal. Nah, untuk sensor thermal ini ada sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu ataupun temperatur pada suatu benda padat, gas, dan cair. Nah, setelah sensor thermal ada juga sensor mekanis. Nah, untuk sensor mekanis ini sendiri yaitu sensor yang mendeteksi perubahan mekanis seperti perpindahan atau pergeseran posisi gerak lurus dan melingkar. Nah, untuk sensor mekanis ini lebih cenderung pada perpindahan ataupun pergeseran. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga sensor optik. Nah, sensor optik ini sering juga ataupun biasa juga disebut dengan sensor cahaya. Nah, untuk sensor optik ini ataupun sensor cahaya ini adalah sensor yang dapat mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya. Nah, itu merupakan pengertian dari sensor optik. Yang selanjutnya ada klasifikasi sensor-sensor berdasarkan sifat dasar keluaran. Nah, berdasarkan sifat dasar keluaran, transducer dan sensor dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama ataupun 5 jenis. Yang pertama ada perubahan resistensi besaran yang diindra menghasilkan perubahan resistensi pada keluarannya. Nah, untuk contohnya ialah resistance temperatur detektor ataupun RTD. Nah, untuk RTD ini prinsip kerja dari RTD ini mengubah besaran temperatur menjadi perubahan tahanan listrik. Terus ada juga yang selanjutnya setelah perubahan resistensi besaran ada juga strain gauge. Nah, untuk strain gauge ini yaitu berbentuk foil logam ataupun kawat logam yang bersifat isolasi dan ditempel pada benda yang akan diukur tekanannya. Nah, setelah strain gauge ada juga termistor. Nah, untuk termistor ini prinsip kerjanya ialah mengubah besaran temperatur menjadi perubahan tahanan listrik. Nah, itu merupakan prinsip kerja dari termistor. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga perubahan dari induktansi besaran-besaran yang diindra ataupun yang diindra ini bisa juga dibilang yang diterima oleh sensor. Nah, menghasilkan perubahan besaran tegangan pada keluarannya. Nah, yang disebabkan oleh perubahan induktansi pada sensor. Nah, untuk contohnya yaitu sensor induktif. Nah, untuk prinsip bisnis dari sensor induktif, prinsip bisnis untuk sensor induktif ini yaitu berdasarkan perubahan induktansi koil datar. Nah, jadi dari perubahan sensor induktif ini yaitu berdasarkan perubahan induktasi koil datar itu sendiri karena adanya gangguan bahan konduktif dalam medan magnetnya sehingga pada bahan tersebut terjadi arus pusar yang dikenal dengan eddy current. Nah, itu merupakan penjelasan pemahaman yang dapat pahami dari materi sensor dan transducer. Yang pertama ada pengertian dari sensor dan transducer, ada pengertian dari sensor, contoh-contoh sensor, sifat-sifat sensor, ada juga pengertian dari transmistor setelah sensor ada juga klasifikasi dari transducer dan sensor.
cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.